Selamat pagi Pak Satriwan, Pak Saiful, dan juga Pak Windu. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga semua dalam kondisi sehat pada saat ini. Saya mungkin ke Pak Saiful terlebih dahulu. Pak Saiful menanggapi angka ini dan tentu saja ini banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil baik pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan inginnya PTM ini bisa berlanjut. Tapi dari sisi DPR melihat adanya kemunculan klaster-klaster, bahkan jumlahnya mengejutkan juga sampai ribuan klaster yang bermunculan. Bagaimana sebenarnya ini harus ditanggapi, Pak Saiful? Ya, yang pertama kita prihatin karena ini di tengah ekspektasi kita melaksanakan PTM sebagai langkah atau cara untuk supaya kita menghentikan learning loss. Nah, karena itu kita prihatin dan kita minta dilakukan mitigasi secara menyeluruh apa yang sedang terjadi, terutama di 1.302 sekolah-sekolah kita yang menjadi klaster baru. Yang kedua, tentu saya kira ini pengalaman yang harus terus dievaluasi dan menjadi pembelajaran ketika semangat kita memang PTM harus tetap jalan. Nah, karena itu PTM penting, kesiapan sekolah menerapkan protokol ketat COVID penting, sangat maha penting juga. Dua hal ini saya kira menjadi pembelajaran kita dalam masa transisi awal ini dalam melaksanakan PTM. Yang ketiga memang kalau melihat dari story dari beberapa negara, ini persis kita alami juga. Di beberapa negara yang awalnya melaksanakan PTM juga mengalami hal yang sama, Mas Timothy. Nah, karena itu saya kira kita minta untuk tidak terjadi saling menyalahkan dalam wacana ini, karena kita memang sedang mengalami darurat pendidikan hampir setahun setengah. Karena itu saya kira perlu dimitigasi, kita lokalisir, dan PTM yang tetap bisa dilaksanakan di daerah di level 2 dan 3 bisa terus terlaksana. Lanjutkan ya. Oke, mungkin Pak Windu bisa mengonfirmasi hal tersebut. Apakah memang kita nggak boleh kaget juga pada saat PTM ini dilakukan, tapi adanya muncul klaster-klaster seperti ini. Tapi sebenarnya kalau bisa diperhitungkan atau diperkirakan, apakah apa yang kita alami ini juga masih sebanding mungkin dengan negara-negara lain yang juga menjalani hal yang sama? Ya, pertama Mas, tentu kita harus ada pengklarifikasian dulu ya. Kan gini, angka 1.300 setelah tanggal 30 Agustus ya, itu kan sangat fantastik ya, jumlah sekian besar itu ya, dengan itu belum ini klasternya masih ya, belum siap berapa orang yang positif. Nah, jadi tentu kan data Kemendikbud berasal dari data Kemenkes, dan Kemenkes tentu berasal dari rekapitulasi dinas-dinas kesehatan di daerah. Nah, ini sepertinya kalau saya melihat dari apa yang pernah disampaikan oleh beberapa dinas-dinas kesehatan, klaster segini rupanya itu adalah kumulatif dari klaster sejak awal pandemi. Jadi kan PTM terbatas ini kan sudah beberapa dibuka di beberapa sekolah ya sejak tahun lalu gitu. Jadi bukan. Oh, jadi bukan tiba-tiba 1.300, tapi ini kemarin total dari sejak pandemi dan uji coba PTM sepanjang masa pandemi gitu. Saya meragukan angka ini berasal dari sejak tanggal 30 Agustusan itu, yang ketika pasca PPKM darurat kan baru PTM dibuka lagi nih. Ya. Nah, jadi harus diklarifikasi dulu ya, apa benar. Jadi ini harus dicocokkan antara data Dinas Kesehatan dengan data dari Kementerian Pendidikan. Karena nyatanya ya, DKI misalnya, itu kan data itu berasal dari Dinas Kesehatan DKI. Ternyata sebenarnya hanya ada
kalau tidak salah hanya ada satu klaster ya, ya. Ya meskipun Pak Wagub tadi mengatakan tidak ada, tapi saya mendengar ada, tapi satu klaster gitu. Nah, juga pengertian klaster itu juga harus dimengerti juga ya. Klaster itu bukan berarti kalau ada lebih dari satu orang. Yang pasti klaster itu lebih dari satu orang positif di site itu. Ya, jadi entah itu siswanya, entah itu tenaga kependidikan atau pendidiknya, ya harus lebih dari satu. Dan lebih dari satu itu bukan kasus yang solid. Artinya bahwa misalnya ada 2 orang, betul-betul 2 orang ini yang satu ini berasal dari penularan dari orang yang satunya. Tapi kalau masing-masing ini soliter, artinya ternyata mereka itu ketularan dari rumah, di orang lain lagi atau begitu. dari tempat lain. Tapi kebetulan ada 2 orang di site itu bukan klaster namanya. Jadi harus korelatif ya antara orang-orang yang terinfeksi ini harus korelatif. Dan itu baru didapatkan setelah ada penyelidikan epidemiologi atau yang kita sebut sebagai contact tracing. Nah, nah itu jadi tentu ya mereka kalau memang betul itu menimbulkan klaster, yaitu sekolah itu harus ditutup sementara, gitu. Berarti Pak Windu, Anda mengatakan bahwa ini harus diklarifikasi dulu nih datanya mengenai 1.300 lebih sekolah. Apakah itu terjadi pada saat kita memulai PTM secara luas sekitar beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 pekan yang lalu, ataukah ini data sejak tahun lalu? Ini mungkin sedikit menjawab mengapa kita mendengar ada puluhan atau bahkan ratusan sekolah klaster di Jakarta, sementara Wakil Gubernur mengatakan tidak ada begitu. Karena mungkin saat ini tidak ada, tapi kalau dilihat dari tahun lalu ya sempat ada begitu ya Pak Windu ya? Ya betul, jadi seperti Jawa Timur misalnya. Jawa Timur itu yang dipublish oleh media itu kan ada 155 klaster. Padahal saya tidak mendengar itu dari Dinas Kesehatan ya. Untuk saat ini begitu ya. Ada klaster-klaster sebanyak itu, enggak gitu. Jadi itu menurut saya memang harus diklarifikasi. Jadi ditemukan dulu data dari Kemendikbud ini. Jangan-jangan hanya salah baca itu ya, jadi misleading di dalam membaca data gitu ya. Jadi sepertinya itu Mas. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, Anda sendiri menanggapi mengenai munculnya klaster sekolah ini. Mungkin kita memang harus mengkonfirmasi apakah sejauh ini adalah sepanjang data selama pandemi. Tapi kalaupun tidak, ini berarti tetap sepanjang masa pandemi sudah ada 1.300 lebih klaster yang bermunculan setiap kali kita mencoba untuk menguji coba pembelajaran tatap muka ini, Pak Satriwan. Ya, Mas Timothy, saya persis akan memperkuat argumennya Prof. Windu, karena saya merujuk kepada data Kemdikbud, yang Kemdikbud, Mas Menteri, menyampaikan itu di Raker Komisi 10, nih, hapunten Kang Huda, di Raker tanggal 23 Agustus, ya, 2021, di slide nomor 22. Apa kata-katanya? Dari satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas, 2,8% dari satuan pendidikan melaporkan terjadinya penularan COVID di satuan pendidikan. Nah, data yang dihimpun berasal dari survei dari pelaporan 38.081 satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas ya sampai tanggal 19 Agustus 2021. Nah, di sini sama ya, artinya adalah saya tadi setuju ini data sebelum tanggal 30 Agustus. Artinya sejak dulu gitu ya, sejak awal-awal pandemi tadi gitu. Justru bukan data terbaru sejak PTM dimulai terakhir kali ini, sejak turun ke level 2 dan 3 ya. Oke. Betul. Nah, tapi meskipun demikian, ini kita berbicara satu ya dalam konteks metode ya. Ini survei, kemudian yang kedua diisi sejak sebelum tanggal 30 Agustus, buktinya presentasi Mas Menteri ini di tanggal 23 Agustus. Surveinya sampai tanggal 19 Agustus. Oke, dan kemarin Kemdikbud Pak Jumeri merilis yang terbaru. Nah, ini survei berarti yang lebih update. Terlepas dari itu, bagi kami tetap kalau kita merujuk kepada sekolah misalnya SMA Negeri 1 Padang Panjang, itu di masa sebelum 30 Agustus, ya masa sebelumnya mereka kan sudah mulai PTM dan jadi klaster COVID juga. Karena sebagian anak di situ berasrama.
Tetapi setelah tanggal 30 Agustus memulai PTM serentak di Indonesia, SMA Negeri 1 Padang Panjang kembali jadi klaster kan. Nah artinya kami melihat klaster-klaster yang relatif sama atau daerahnya juga sama gitu kan. Ini berarti ada yang miss di dalam pengawasan, di dalam prokes. Termasuk di dalam misalnya bagaimana metode yang dipakai oleh pemerintah daerah menilai kelayakan sekolah itu bisa tatap muka. Karena apa? Karena mayoritas orang tua, termasuk guru sendiri ya, menginginkan sekolah itu dibuka. Survei kami di pertengahan Juli 2021 kemarin, mayoritas orang tua mendesak sekolah ya pemerintah agar dibuka gitu. Nah, jadi kami berbicara tentang pentingnya komitmen terhadap prokes, dan yang kedua adalah metode asesmen yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk menilai kelayakan sekolah dibuka. Kami mengkritisi metode yang digunakan oleh DKI misalnya saat ini ketika kelayakan sekolah dimulai PTM itu, Mas Timothy, itu berdasarkan pengisian modul. Ini saat ini terjadi sekarang ya, termasuk di tempat saya sendiri. Karena target DKI kan membuka 1.500 sekolah di 27 September besok. Tetapi metode penilaian kelayakan sekolah dibuka itu bukan dengan meng-cross-check langsung ke sekolah, Mas Timothy. Bagaimana kesiapan prokes, berapa data komorbid siswa atau warga sekolah, apakah disinfektannya ada, apakah fasilitas kesehatannya tersedia di dekat sekolah, dan seterusnya. Tidak begitu. Yang terjadi di Jakarta justru mengisi-ngisi modul. Modul yang bagi kami tidak berkorelasi dengan misalnya kesiapan sarana-prasarana. Ya, kalau modulnya itu isinya apa tuh? Nah, ini yang menarik. Modulnya isinya lebih kepada konsep-konsep pendidikan atau pembelajaran blended learning, atau bagaimana sekolah selama ini memberikan layanan kepada anak, bagaimana PJJ-nya digunakan. Jadi nggak terlalu relevan. Dan lebih anehnya lagi, semakin banyak warga sekolah yang mengisi modul, maka dia akan mendapatkan kategori layak untuk dibuka, Mas. Jadi ini kan mesti dikritisi metode seperti ini, karena tidak berkorelasi. Ya. Nanti kita masuk lagi ke sana karena ini tampaknya memang menjadi persiapan yang harus dipersiapkan lebih matang lagi. Nanti mungkin Pak Saiful Huda bisa juga menanggapi hal tersebut. Karena kita ingin pada saat kita benar-benar bisa memulai PTM, ya kesiapan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap sekolah, dan memang bukan hanya itu, tapi juga sudah terverifikasi oleh pihak-pihak yang dalam hal ini masyarakat merasa bahwa ya pemerintah seharusnya bisa melindungi dalam praktiknya dalam hal ini. Nah, apakah itu bisa dijalankan? Dan paling tidak informasi, mungkin saya bisa bilang sedikit baiknya adalah ternyata 1.300 itu tampaknya dari apa yang tadi dilaporkan Pak Windu dan juga Pak Satriwan, tampaknya bukan dalam beberapa pekan terakhir, tapi sejak awal. Tapi bagaimanapun juga kita harus sangat-sangat berhati-hati, jangan sampai ke depannya kita akan melihat angka seperti ini. Kita akan lanjutkan lagi obrolan usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Baik, di Sapa Indonesia Pagi tadi kita sudah berbicara dengan ketiga narasumber yang hadir secara daring. Ada Pak Saiful Huda dari Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Pak Windu Purnomo, epidemiolog, dan juga ada Mas Satriwan Salim dari P2G. Tadi juga mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran mengenai bagaimana menyeleksi sekolah ataupun persyaratan yang diberikan kepada sekolah untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka. Ini terkait dengan temuan lebih dari 1.300 klaster di sekolah yang terjadi sejak PTM ini diuji coba sejak tahun lalu. Nah, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful tadi Pak Satriwan mengangkat mengenai salah satu kekhawatirannya, yaitu mengenai bagaimana sekolah itu bisa mendapatkan izin untuk beroperasi atau melakukan pembelajaran tatap muka. Yang dicontohkan oleh Pak Satriwan tadi adalah mengenai DKI Jakarta, yang menurutnya seharusnya ada langkah yang lebih yang diambil oleh pemerintah DKI, tapi hanya untuk mengisi modul begitu tanpa verifikasi. Nah, mungkin Pak Saiful, Anda bisa menceritakan seharusnya kalau secara nasional apa sih pengaturannya dan apa sebenarnya persyaratan yang memang harus kita lihat, bukan hanya di DKI tapi di seluruh Indonesia, untuk memastikan jangan sampai 1.300 yang dari awal pandemi ini menjadi angka kedepannya ada pertambahan seperti ini juga sampai ribuan sekolah menjadi klaster, Pak Saiful. Ya, yang pertama ada isian checklist yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Yang itu harus diisi penuh
sebagai kesiapan, tanda kesiapan dari pihak sekolah. Itu yang normatif dari Kemendikbud. Opsi yang lain adalah kolaborasi efektif dari berbagai pihak, terutama Satgas COVID daerah, kabupaten kota, dengan pihak dinas kesehatan, Satgas COVID di level sekolah, untuk melakukan cek langsung kesiapan sekolah. Nah, karena itu standar operasional semacam ini semoga bisa menjadi komitmen bersama ya. Tapi ini opsi ya Pak Saiful ya? Memang tidak ada kewajiban juga bahwa verifikasi itu dilakukan begitu? Ada kewajiban. Dalam aturan yang SKB yang ditandatangani oleh 4 menteri, ada kewajiban untuk itu. Nah, karena itu ini sebagai standar minimumnya, saya kira harus dipenuhi untuk menghindarkan sekolah menjadi klaster baru. Nah, untuk itu saya kira menjadi semakin penting pihak Kemendikbud dengan stakeholder pendidikan di daerah-daerah terus melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, karena kunci yang terjadi saya kira ini, jadi monitoring dan evaluasi. Ya, kalau kita lihat tadi kan angka 1.300 itu kan dari awal pandemi, Pak Saiful, sampai pertengahan Agustus lah tadi diceritakan oleh Mas Satriwan. Nah, ini kan sebenarnya 1.300 untuk kurun waktu lebih dari setahun, ini saja sudah angka yang cukup besar. Tapi kita kan ke depannya ini melihat untuk lebih besar lagi jumlah anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan persyaratan bahwa memang sekolah-sekolah dan lingkungan sekolah dan kesiapan dari anak-anak maupun tenaga pendidikan ke depannya. Kalau kita sampai melangkah ke sana, angka ini bisa benar-benar masif, Pak Saiful. Jadi bagaimana agar memastikan dan mengawasi bahwa pelaksanaan protokol kesehatan, semua langkah-langkah dari setiap sekolah ini bisa benar-benar sesuai dengan apa yang mereka ceritakan juga? Ya, sekali lagi memang tingkat kehati-hatian sekolah menjadi sangat penting. Dan lebih dari itu semuanya saya kira begini ya, harus ada komitmen ekstra dari semua pihak, tidak terkecuali orang tua siswa. Terlebih-lebih semua stakeholder pendidikan ya. Dan di dalamnya adalah pemerintah daerah. Kita ingin perlakuan ekstra untuk PTM ini menjadi komitmen semua pihak. Saya setuju opini yang disampaikan oleh Pak Windu dan Mas Satriwan untuk dicek lagi, dimitigasi kembali menyangkut soal data ini, Mas. Saya hampir meyakini memang kelihatannya ini adalah data kumulatif selama setahun. Nah, angka ini sebenarnya kalau kita ingin agak eksplisit menjelaskan kepada publik, angka 2,7% sekolah menjadi klaster penularan ini sesungguhnya dalam sebuah angka objektif sebenarnya relatif baik sebenarnya ya, relatif baik. Tapi apapun kan kita ingin sekolah menjadi zona yang aman, zero dari klaster ini. Nah, dalam situasi itu kita ingin wacana menyangkut soal mendorong sekolah malah menjadi tempat paling aman itu menjadi penting. Ketika dibandingkan, Mas Timothy, dengan misalnya selama pandemi COVID ini tingkat penularan siswa di luar pelaksanaan PTM kan tinggi sekali, hampir 350.000. Dan bahkan data terakhir hampir menyentuh 400.000. Itu di luar PTM ya. Gitu. Nah, artinya dalam situasi begitu, saya sendiri malah meyakini bahwa sesungguhnya sekolah malah bisa menjadi tempat anak paling aman gitu dalam suasana hari-hari ini. Asal lingkungannya memang siap gitu Pak Saiful ya? Yes. Sekali lagi karena sekolah memang harus sungguh-sungguh tidak abai dan memenuhi berbagai checklist yang kesiapan yang sudah disiapkan oleh baik oleh Kemendikbud maupun pemerintah daerah
dan kerjasama yang baik dengan seluruh Satgas COVID di berbagai daerah itu. Itu pentingnya komitmen dari semua yang tadi Pak Saiful sebutkan. Saya ke Pak Windu, dari Pak Windu sendiri melihat bagaimana pelaporan dari beberapa kasus, kesiapan dari sekolah-sekolah, pelaporan dari kesiapan sekolah-sekolah, termasuk juga mungkin permasalahan yang tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Satriwan terkait yang terjadi di DKI. Pak Windu, apakah Anda melihat bahwa keseriusan dari setiap pihak, khususnya dari mereka yang bisa meregulasi, mereka yang bisa mengawasi di sini sudah maksimal, Pak Windu? Ya, jadi seperti kasus DKI ya, kalau memang hanya melakukan self-assessment begitu, tentu tidak cukup ya. Jadi self-assessment melalui modul-modul tadi, pengisian modul tadi, itu harus dilanjutkan dengan visitasi dari asesor ya. Asesornya bisa dari pihak Dispendik ya, atau menggunakan asesor independen. Bisa, saya kira toh tidak. Asesmennya kan tidak serumit misalnya kalau untuk akreditasi sekolah gitu ya. Jadi gunakan asesor-asesor kalau memang tidak cukup ya tenaga dari Dispendik, karena memang Dispendik ya tentu saja kewalahan ya kalau menghadapi sekolah yang jumlahnya cukup besar ya. Dan tentu kan untuk tingkat yang SMA ya, SMA SMK itu kan wilayahnya provinsi ya, dan nanti asesornya juga provinsi ya, dan tapi harus ada visitasi. Jadi kalau tidak, bagaimana kita percaya kalau modul kan bisa sangat normatif ya, yang baik-baik aja yang disampaikan. Jadi tentu tidak cukup itu, dan itu sangat berisiko ya. Nah, kemudian soal ini ya, sebetulnya sekolah ini kan asal dia tidak menjadi klaster, itu berarti relatif aman kan sebetulnya. Kalau menjadi klaster itu artinya sekolah menjadi media penularan atau sarana penularan, berarti itu tidak aman, harus tutup sementara gitu. Nah, karena begini, sekolah itu sebetulnya atau PPM ini sebetulnya aman ya kalau siswa itu berada di bubble gitu ya. Ya, jadi artinya gini, bubble itu bubble. Rumah kita anggap aman. Panjang perilaku di rumah itu memang bagus ya, karena makanya asesmen risiko itu juga menyangkut perilaku orang di rumah gitu. Jadi kalau di rumah itu penuh dengan orang-orang yang tidak patuh, seharusnya orang tua tidak mengizinkan anak untuk sekolah gitu. Sekolah pasti aman karena sudah dilakukan dulu mestinya ya, asesmen pra PTM mesti aman toh mestinya ya. Tetapi yang jadi persoalan itu kan antara rumah dengan sekolah, sekolah ke rumah. Iya, kalau anak atau apa berada di bubble terus, artinya begini, selama anak itu ketika berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah, dia diantar, jemput oleh orang tua atau keluarga serumah, itu relatif aman. Begitu dia keluar dari bubble, entah dia pulang dari sekolah, dia mampir, ya mampir terserah kemana, apalagi bersama teman-temannya, ya maka yang terjadi adalah bocor nih Zah. Jadi gelembung ini sudah bocor, maka dia akan berisiko tinggi untuk menjadi penular nanti. Atau dia tertular dan menjadi penular. Baik itu ke rumah, nanti akan menjadi klaster keluarga, maupun ke sekolah, menjadi klaster sekolah. Nah, jadi yang penting itu salah satu asesmennya adalah, misalnya kemungkinan perjalanan itu dia pakai apa. Itu penting. Pakai kendaraan sendiri pribadi itu bagus sebetulnya, asal dia tidak mampir ya. Sama saja kalau dia mampir gitu. Sama saja. Jadi artinya asesmen itu harus meliputi itu juga. Bukan hanya soal sekolahnya saja, bukan hanya soal risiko yang ada di rumah, tapi juga di dalam perjalanan. Jadi bukan hanya sekedar untuk membuat sekolah tidak menjadi media penularan, tapi lebih jauh dari itu gitu. Bahkan untuk menjamin bahwa tidak ada penularan di sekolah saja, ini sudah suatu hal yang sulit sebenarnya. Apalagi untuk menjamin sampai dari rumah, sampai perjalanan, tidak mampir, dan lain-lain. Aktivitas anak murid setelah sekolah dan sebelum sekolah ini lebih, saya rasa orang tuanya saja tidak bisa mengendalikan sebenarnya, tapi ya harus kesadaran dari anak tersebut juga. Nah, saya ke Mas Satriwan, terkait dengan kekhawatiran yang tadi Mas Satriwan ungkapkan mengenai apa yang terjadi di DKI yang mengisi modul tanpa ada verifikasi. Apa yang sudah dilakukan untuk mungkin memberi masukan terhadap hal ini?
Ya, kami sebenarnya sudah menyampaikan ya bahwa metode asesmen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI itu justru membahayakan gitu terhadap keselamatan kesehatan siswa guru ya gitu. Karena ukurannya tadi adalah pengisian modul gitu dan ada kategorisasinya juga. Kalau yang mengisi modul itu di bawah 15%, maka sekolahnya dinyatakan tidak lulus PTM. Ya, lucu kan? Secara kuantitatif saja gitu ya. Betul. Misalnya guru tidak mengisi modul atau mengisinya di bawah 15%, maka dia dinyatakan tidak lulus. Tapi kalau sudah mengisi 15%, dikasih kategori pemula. Kalau sudah mengisi 30%, dikasih nama penggagas. Kalau sudah mengisi 50%, dikasih perintis. Lalu 70% pendobrak, 85% penuntas. Nah, yang sekolahnya mengisi 100% si modul itu dapat kategori penggerak. Nah, ini kan kastaisasi apa lagi kan begitu. Mestinya yang dilakukan mengisi instrumen yang relevan dengan kesiapan sekolah tatap muka yang tadi Prof. Windu sampaikan, ya kan orang tua naik kendaraan apa, data komorbid dan seterusnya. Kita menyebutnya daftar periksa yang tadi Kang udah katakan. Nah, itu divisitasi kan. Nah, ini tidak. Yang kedua, Mas, kami menemukan dalam konteks nasional lagi sekarang, pelanggaran-pelanggaran, Mas, sejak 30 Agustus. Nah, pelanggaran yang paling banyak terjadi, menyambung Prof. Windu, adalah pulang dari sekolah. Ya, kami dapat laporan misalnya di Aceh Timur, Aceh Utara, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Bengkulu, Kabupaten Pandeglang, ya kan, Blitar, Situbondo, ND, banyak ya, Bima gitu. Rata-rata pulang dari sekolah di daerah-daerah gitu ya, anak sudah lepas masker. Pas ke sekolah dan di sekolah relatif taat. Tapi sepulang dari sekolah tidak ada tuh masyarakat yang menegur gitu. Saya ada beberapa fotonya dikirimin oleh jaringan kita, guru-guru di daerah tadi gitu. Dan mereka aman-aman saja bermain, bergerombol, tidak 3M gitu kan. Karena peran dari Satgas atau Satpol PP sepertinya belum maksimal untuk mengingatkan anak-anak kita. Anak-anak pulang sekolah harusnya langsung ke rumah, kalau pengen main harus pakai masker gitu kan. Ya. Nah, jadi kami meminta ketegasan tadi, pengawasan termasuk contoh ya, teladan dari kita-kita orang dewasa. Oke, itu catatan apa yang masih harus dilakukan dan seperti saya katakan tadi bahwa memang sulit juga kalau kita bergantung pada guru saja atau pada orang tua saja. Memang harus seluruh bagian termasuk dari anak didik tersebut juga memiliki kesadaran dan pemahaman mengapa harus taat protokol kesehatan. Dan ini jalan panjang untuk membuat kesadaran tersebut terus berada atau terus dipegang oleh anak didik kita. Saya mungkin terakhir untuk memberi pesan kepada orang tua ini Pak Windu. Apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua? Bagaimana panduannya sebelum anaknya masuk pembelajaran tatap muka? Apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua, Pak Windu? Ya, begini. Sebetulnya anak itu relatif lebih daya tahan tubuhnya lebih baik ya daripada orang yang lebih dewasa, apalagi lansia. Jadi penting yang harus diputuskan oleh orang tua apakah membolehkan anak berangkat atau tidak ke sekolah adalah kondisi rumah ya. Jadi dilakukan assessment di rumah. Artinya ada enggak lansia di sana? Ada enggak yang punya komorbid? Bagaimana status vaksinasinya? Ada enggak anggota keluarga yang belum divaksinasi? Demikian pula tentang anaknya sama. Anaknya juga ada punya komorbid atau tidak dan seterusnya. Nah, kalau anak sih belum divaksinasi nggak apa-apa untuk yang SD karena secara umum kondisi tubuh tadi lebih baik ya. Tetapi yang lebih dewasa itu yang penting. Dan perilaku anak, ya perilaku anak ini perilaku yang patuh apa enggak? Orang tua tahu itu. Kalau anaknya adalah anak yang memang orang yang sembarangan ya tidak patuh, baiknya dia menolak atau tidak mengizinkan anak untuk ikut PTM. Nah, jadi assessment terus dilakukan dan orang tua selalu memantau ya setiap hari ya adakah gejala dan tanda baik itu yang dialami oleh anak ya maupun anggota keluarga. Ketika ada gejala atau tanda baik itu anak atau ini yang mengarah ke COVID ya meskipun belum dites, maka jangan ada anggota keluarga yang masuk sekolah. Karena itu juga akan melindungi sekolah juga gitu. Ya, melindungi anak-anak yang dari sekolah. Nah, jadi orang tua harus terus memantau hari per hari ya
dari hari ke hari anak-anaknya tadi yang sekolah gitu ya, dan juga anggota keluarganya sendiri. Nah, itu akan menjadi situasi yang lebih aman. Apalagi nanti kalau aplikasi Peduli Lindungi itu sudah bisa diterapkan, baik itu menggunakan HP atau tidak ya, karena aplikasi Peduli Lindungi itu untuk saat ini kan harus menggunakan HP, tapi itu ada teknik tertentu yang tanpa HP pun bisa sebetulnya ya. Nanti ada teknologinya lah gitu. Nah, kalau itu sudah bisa diterapkan di semua sekolah, maka sekolah akan menjadi lebih aman gitu. Itu Mas. Jadi masih ada langkah-langkah yang juga bisa dilakukan juga. Tapi kita mulai dulu dari itu tadi ya, membekali anak-anaknya juga untuk bisa memahami mengapa protokol kesehatan untuk mereka jaga itu sangat-sangat penting. Dan ini tugas kita semua, maupun orang tua juga mempersiapkan bagaimana langkah-langkahnya agar anaknya bisa aman. Mulai dari perilaku anak hingga step-step strategi yang dilakukan agar bubble tersebut tercipta antara rumah dan sekolah. Dan ada beberapa aspirasi di sini Pak Saiful Huda yang rasanya dapat diserap, kita titipkan kepada Komisi 10 DPR RI. Terima kasih atas waktunya Pak Saiful Huda dari Komisi 10 DPR RI. Terima kasih atas waktunya juga Pak Windu Purnomo, epidemiolog, dan juga Mas Satriwan Salim. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Sehat terus semuanya.